Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan PPT bersuara mengenai penyajian data dalam statistik. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya satu kelompok. Yang pertama ada Fahrani Wilda, ada Diah Anggraini, dan saya sendiri Agus Nugroho. Sebelum kita masuk pada bentuk-bentuk dalam penyajian data, kita terlebih dahulu akan mengetahui apa itu definisi dari penyajian data. Jadi, kegiatan pengumpulan data di lapangan akan menghasilkan data angka-angka yang disebut data kasar atau raw data, yang menunjukkan bahwa data tersebut belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Jadi data tersebut masih berwujud sebagaimana data itu diperoleh, yang biasanya berupa skor dan relatif tidak beraturan. Nah, dalam pembuatan laporan penelitian, biasanya data termasuk yang harus dilaporkan. Agar apa? Agar dapat memberikan gambaran yang bermakna. Data-data haruslah disajikan ke dalam tampilan yang sistematis, dan untuk keperluan penganalisaan biasanya data itu disusun dalam sebuah tabel atau gambar-gambar grafik. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian penyajian data dalam sebuah tabel ataupun grafik itu biasanya memiliki maksud tertentu, seperti halnya pepatah yang mengatakan satu gambar sama halnya dengan 1000 kata, yang bermakna bahwa penyajian data dalam bentuk gambar akan lebih cepat bisa ditangkap atau dimengerti daripada kata-kata yang puitis sifatnya. Oke, jenis penyajian data ada beberapa, diantaranya yang pertama ada data grafis line chart, kemudian ada data batang balok atau bar chart, ada histogram, kemudian ada grafik lingkaran atau pie chart, dan grafik berupa peta atau kartogram. Kita akan membahas satu persatu mengenai kelima jenis penyajian data tersebut. Yang pertama adalah line chart. Line chart atau diagram garis merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus berkesinambungan. Misalnya, produksi minyak setiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan sebagainya. Diagram garis juga memiliki sumbu datar dan sumbu tegak, di mana sumbu datar menyatakan waktu dan sumbu tegaknya menyatakan kuantum data. Nah, diagram garis ini juga berguna menyajikan perbandingan data pada suatu ataupun beberapa seri data. Perbedaannya, grafik garis memungkinkan kita untuk menemukan tren atau pola dari data waktu ke waktu. Misalnya naik turunnya penjualan, laba perusahaan, temperatur, dan harga saham dan falas selama periode tertentu. Nah, di dalam penggunaan line chart itu harus dilakukan apabila memiliki beberapa seri data dan juga memiliki data dengan interval yang sama atau berurutan seperti hari, bulan, kuartal, atau fiskal. Nah, ini ada beberapa jenis diagram grafis atau line chart. Diantaranya adalah single line chart atau grafik garis tunggal, multiple line chart atau garis grafik berganda, multiple component line chart atau grafik garis komponen berganda, dan multiple percentage component line chart atau garis grafis persentase komponen berganda. Kelebihan penggunaan line chart adalah diantaranya salah satunya diagram garis digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data berdasarkan pola-pola yang telah diperoleh.
Itu adalah kelebihannya. Sedangkan kekurangannya line chart itu hanya digunakan untuk data yang berkala, tidak bisa data yang lainnya, dan harus sangat teliti dalam membaca diagram ini. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu grafik batang. Grafik batang, ya, kita masuk pada grafik batang. Nah, grafik batang atau bar chart ini umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang tegak atau mendatar secara vertikal dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Ya, jadi itu tadi yang kedua adalah grafik batang. Nah, kita akan melihat bersama-sama atau saya akan menjelaskan tentang apa itu grafik batang. Ya. Nah, ini grafik batang. Oke. Jadi grafik batang itu pada dasarnya sama fungsinya dengan grafik garis, yaitu untuk menggambarkan data berkala. Grafik batang juga terdiri dari grafik batang tunggal dan grafik batang ganda. Oke, jenis-jenis diagram grafik batang atau bar chart itu ada beberapa. Yang pertama ada single bar chart, ada multiple bar chart, ada multiple component bar chart, kemudian ada multiple percentage component bar chart, kemudian ada net balance bar chart atau grafik batang berimbang neto. Nah, kelebihan dari penggunaan bar chart adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling umum, jadi paling sering digunakan. Tetapi kalau kekurangannya itu diagram batang hanya disajikan data yang telah dikelompokkan atas atribut dan kategori. Kemudian kekurangannya lagi adalah diagram batang tidak dapat menampilkan datum atau data kuantum dari tiap orang atau beda yang dicatat atau disebut saja individual. Oke, itu tadi mengenai grafik batang atau bar chart. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu histogram. Ya, oke teman-teman, itu ada kesalahan dalam pengetikan, mohon maaf ya, harap dimaklumi. Kita sekarang masuk kepada histogram. Oke, nah ini dia histogram. Histogram adalah modifikasi dari diagram batang atau bar diagram, di mana tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing data kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Dan histogram juga bisa disebut sebagai grafik balok yang memperlihatkan satu macam pengukuran dari suatu proses atau kejadian. Jadi grafis ini sangat cocok untuk data yang kelompokkan. Histogram merupakan diagram frekuensi bertetangga yang bentuknya seperti diagram batang yang berkaitan harus berimpit. Kegunaan histogram. Yang pertama adalah diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam waktu kurun tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang terpisah. Mengetahui dengan mudah penyebaran data yang ada, mempermudah melihat dan menginterpretasikan data, dan sebagai alat mengendali proses sehingga dapat mencegah timbulnya masalah. Oke, kemudian ciri-ciri dari histogram adalah yang pertama, itu skala yang digunakan harus mulai dari 0. Kemudian diagram batang yang dibuat secara vertikal maupun horizontal. Kemudian diagram harus dilengkapi dengan judul dan juga diagram batang disajikan dalam bentuk batangan. Oke, kita masuk pada yang selanjutnya, yaitu pie chart. Ya, pie chart atau diagram lingkaran.
Pie chart atau diagram lingkaran adalah penyajian data statistik yang dinyatakan dalam persen atau derajat dapat menggunakan diagram lingkaran. Oke, saya akan berikan penjelasan sedikit. Kelebihan dan kekurangan dari pie chart ini adalah kalau kelebihannya, tempat untuk membuat diagram lingkaran tidak terlalu besar dan diagram lingkaran sangat berguna untuk menunjukkan dan membandingkan proporsi dari data. Kemudian, kekurangannya adalah diagram lingkaran tersebut tidak dapat menunjukkan frekuensinya. Oke, jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita masuk di yang selanjutnya, yaitu kartogram atau grafik berupa peta. Kartogram adalah grafik yang digambarkan pada peta yang sebenarnya dan diberi warna. Dalam pembuatannya, digunakan peta geografis tempat terjadi. Dengan demikian, diagram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya seperti halnya kepadatan penduduk atau kurang penduduk suatu daerah dan atau pulau, atau juga bisa melihat penduduk dalam daerah tersebut. Contohnya, misalnya peta Indonesia digambarkan dengan gambar jagung, padi, kopi, teh pada daerah-daerah tertentu yang menggambarkan bahwa daerah tersebut adalah penghasil dari padi, kopi, teh. Misalnya contohnya gini, misalnya gambar jagung, padi, kopi, teh itu digambarkan pada daerah Jawa Barat, penghasil jagung. Sedang daerah Sulawesi Selatan penghasil kopi, daerah Bali penghasil teh. Jadi misalnya gitu, di daerah Jawa Barat misalnya gambar jagung sama padi. Kalau di daerah Sulawesi Selatan itu gambar kopi karena banyak penghasil kopi. Kemudian kalau daerah Bali itu teh, seperti itu. Untuk kartogram atau grafik berupa peta. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah data adalah bentuk dari jamak datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data juga terdiri atas berbagai jenis. Jenis data secara garis besarnya dapat dibagi atas dua macam, yaitu data kotonomi atau diskrit dan data kontinum. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai data-data dalam statistik pendidikan. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam memahami mata kuliah atau dalam memahami materi statistik pendidikan mengenai jenis-jenis penyediaan data. Baiklah, saya akan tutup video pembelajaran dari kami, kelompok 4. Saya Agus Nugroho, mewakili teman-teman yang lain, Dia Anggraini dan juga Fahrani Wilda, mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.